Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kita berdoa dulu ya. Silakan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kita semua sehat selalu. Apakah ada yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah masuk semua ya. Anak sekalian, materi kita pada hari ini yakni tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis. Yang ketiga, menganalisis Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Al-Isra dan An-Nur dengan fasih dan lancar. Yang keenam, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kejian yang ditimbulkan dan perangai yang buruk sesuai pesan Al-Quran Surat Al-Isra dan Surat An-Nur. Baik anak sekalian, kita baca dulu Al-Qurannya. Buka Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, kita lihat terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu, sesungguhnya, kana fahisan, zina adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Oke, anak sekalian, kita lihat isi kandungannya. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan dikatakan perbuatan zina. Persetubuhan sesama laki-laki atau wanita dengan wanita disangka dengan LGBT, atau kita nyebutnya dengan lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Lesbi adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lainnya, sedangkan gay seorang pria yang tertarik kepada pria maupun kepada wanita. Atau laki suka dengan laki-laki, kita nyebutnya dengan homoseksual. Sedangkan biseksual, orang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Sedangkan transgender itu orang yang identitasnya, gendernya bukan laki-laki dan bukan wanita, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter. Di antara contoh perbuatan mendekati zina sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Misalkan kita mampir ke tempat lokalisasi, ke tempat para wanita yang menjual tubuhnya, ke diskotik. Yang ketiga, melihat aurat. Ya, kita harus tahu bahwa
perbedaan aurat laki-laki dengan wanita. Aurat laki-laki itu dari pusar ke bawah sampai dengkul. Tapi kalau aurat wanita, semua tubuhnya adalah aurat, kecuali yang boleh dibuka muka dan telapak tangan. Jadi kalau laki-laki atau wanita, laki-laki melihat aurat wanita, maka bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan zina. Yang keempat, orang melakukan zina itu karena melihat film atau tayangan media yang mengundang nafsu syahwat, seperti misalkan film-film porno, film yang tidak boleh ditonton oleh para remaja atau yang belum menikah. Yang selanjutnya, membaca yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Ya, kadang ada buku atau mungkin lihat di Google baca yang tidak baik, itu bisa menyebabkan seseorang melakukan zina. Zina adalah dosa besar yang dapatkan menghancurkan kehidupan pelaku, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan setan tersebut. Karena sekalian, kita lihat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Az-ziniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ah jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'atan jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah setiap orang itu keduanya 100 kali dera. Maksudnya dera itu adalah hukum. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillah. Dan jangan sampai menghalangi kamu rasa belas kasihan pada keluarganya dalam menjalankan agama aturan Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang benar kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah perasaan hukuman keduanya disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Kita lihat asbabun nuzulnya. Berdasarkan kitab Sahihain melalui riwayat Az-Zuhri dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu At-Taba ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid ibnu Khalid al-Juhain tentang kisah dua orang Badui yang datang menghadap pada Rasulullah. Seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang, dan ternyata anak laki-lakiku itu berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak lakiku ini darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya pada orang yang lain, maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan istri orang ini dikenai hukum rajam. Maka Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua. Dan berdasarkan kitabullah, budak perempuan dan ternak kambingmu dikembalikan kepada kamu. Dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Sekarang pergilah kamu, wahai Unais, seorang laki-laki dari Bani Aslam yang ada dalam majelis itu, kepada istri laki ini. Tanyailah, jika dia mengaku maka hukum rajamlah dia. Maka Unais berangkat menemui istri lelaki Badui itu dan menanyanya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya. Lalu dia dihukum rajam dengan dilampari batu sebesar genggaman tangan hingga mati. Anak sekalian, kita lihat hikmah dari pengharaman pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, hikmahnya adalah menjaga harga diri, kehormatan, dan menjaga martabat kemanusiaan.
orang yang tidak melakukan perbuatan bebas dan zina, berarti dia telah menjaga harga dirinya, kehormatannya, dan keluarganya, serta martabat kemanusiaan. Yang kedua, orang yang tidak melakukan zina maka akan menjaga keturunannya agar terhindar dari ketidakjelasan nasabnya. Ya. Jadi jelas. Jadi kalau yang tidak berzina menikah jelas keturunannya, nasabnya nasab siapa. Yang ketiga, orang yang tidak berzina menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin atau HIV/AIDS. Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang yang melakukan zina, dia laki-laki ya, dia akan kena penyakit yang namanya penyakit raja singa. Tetapi kalau insya Allah orang yang tidak melakukan zina, dia akan terhindar dari penyakit raja singa atau penyakit kelamin bernanah. Yang keempat, orang yang tidak berzina menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu. Jadi kebanyakan orang yang berzina dia udah berdosa sehingga ceweknya hamil, ya, sehingga banyak orang yang melakukan hubungan badan di luar nikah, anaknya digugurkan. Berarti dosanya berkali-kali lipat. Yang kelima, orang yang tidak berzina memberikan efek jerah pada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Anak sekalian, bagaimana caranya kita menghindari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama, setidaknya kita menutup aurat rapi dan sopan, ya, khususnya wanita. Dengan berpakaian menutup aurat rapi dan sopan, maka kehormatan dirinya akan terjaga. Beda dengan wanita yang memakai pakaian yang seadanya, yang mengumbar aurat, berarti apa? Kehormatannya tidak dijaga. Yang kedua, memilih teman yang bergaul, yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat kebaikan dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Ya, jadi kita boleh bergaul sama siapa saja, tapi harus kita pilih. Ya, mana teman yang soleh, mana teman yang baik, mana yang teman bisa membawa kemaksiatan. Yang ketiga, menghindari tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Jangan coba-coba misalkan kita ke diskotik, ke tempat prostitusi, itu bakalan kita bisa kena kalau kita hadir, kita datang ke tempat maksiat. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada zina, seperti pacaran, berduaan tempat sepi, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan-tayangan pornografi, membaca bacaan yang mengandung unsur perzinahan. Kelima, isi waktu dengan kegiatan positif. Maksudnya gimana? Kalau kita mau terhindar dari zina, isi waktu kita dengan kegiatan positif. Apakah dengan membaca buku, dengan olahraga, hadir di majelis taklim, ikut kegiatan OSIS, kegiatan macam masjid, atau ikut kegiatan Karang Taruna. Pokoknya kegiatan yang positif, yang mana kita bisa menjauhkan dari oleh hayalan angan-angan yang kosong. Yang keenam, perbanyak ingat Allah, zikir, selalu baca Quran, mohon perlindungan Allah supaya dijauhkan dari dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan zina. Oke. Tugas kalian adalah buat per kelompok. Yang pertama, apa penyebab seseorang melakukan zina? Nanti diskusikan ya, itu yang pertama. Yang kedua, cari solusinya supaya manusia tidak melakukan zina. Itu tugasnya, nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.